Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu dosen dan teman-teman semuanya yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat umur, nikmat iman, serta nikmat kesempatan sehingga kita mengikuti presentasi online. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan seringnya bersalawat kita bakal mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baiklah, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah. Saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun pemateri yang akan melakukan presentasi di kelompok 8 dengan judul makalah merancang organisasi yang adaptif. Yang pertama ada Liska Imelda, yang kedua ada Ina Mancesari Putri, yang ketiga ada Husnul Khotimah, yang keempat Inawati, dan yang keempat Rama Buci Wiltar, dan yang terakhir Randy Dinata. Terkait dengan rangkaian kegiatan presentasi online hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah presentasi, dan yang terakhir penutup. Sesi pertama adalah pembukaan. Kita masuki sesi pertama yaitu pembukaan. Supaya kegiatan kita hari ini mendapat berkah, mari kita buka kegiatan presentasi ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki sesi yang kedua yaitu presentasi yang akan dibacakan oleh pemateri kita yakni Rama Buci Wiltar. Rama? Share screen-nya. Next, Liska. Pengelolaan organisasi. Ketika kita melakukan pengelolaan organisasi, dilakukan berdasarkan strategi. Strategi menunjukkan apa yang harus dilakukan, dan organisasi menentukan bagaimana melakukannya. Pengertian dari pengorganisasian adalah pendelegasian sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan strategis. Contoh kasusnya, jika ada dua perusahaan A dan B, mereka memiliki strategi yang sama persis. Tetapi ketika struktur organisasi yang dimiliki oleh keduanya berbeda, maka cara mereka mencapai tujuan berbeda. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk mengetahui struktur organisasi dan perusahaan. Selanjutnya, ada pengelolaan struktur vertikal. Mencakup 3 bagian. Yang pertama ada serangkaian tugas formal yang diberikan kepada individu dan departemen. Yang kedua, pelaporan formal mencakup garis kewenangan, tanggung jawab keputusan, jumlah tingkatan, dan luasan kontrol. Dan yang ketiga, desain sistem harus bisa menjamin koordinasi antar pegawai lintas departemen. Konsep penting dalam perorganisasian, work specialization atau spesialisasi kerja, pembagian atau pendelegasian tugas kepada individu atau pembagian tenaga kerja, chain of command atau rantai pemerintah, garis wewenang yang menghubungkan individu serta menunjukkan garis pelaporan langsung. Next. Kewenangan, tanggung jawab, dan pendelegasian. Yang rantai perintah atau menggambarkan adanya kewenangan. Kewenangan merupakan hak formal dan terlegitimasi untuk membuat keputusan dan aturan. Yang pertama, kewenangan ditunjukkan dalam posisi, bukan individu. Yang kedua, kewenangan diterima oleh subordinat. Yang ketiga, kewenangan mengalir ke bawah dalam hierarki yang vertikal. Tanggung jawab adalah kewajiban untuk melakukan tugas atau aktivitas yang diminta. Pendelegasian adalah proses yang digunakan untuk
digunakan oleh manajer untuk mentransfer kewenangan dan tanggung jawab kepada pihak lain. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Inama. Kepada Inama. Sabar. Kewenangan lini dan kewenangan staf. Departemen lini melakukan tugas yang mencerminkan tujuan dan misi utama organisasi. Departemen staf menunjukkan kemampuan khusus dalam mendukung lini departemen. Rancangan organisasi atau ruang lingkup manajemen merupakan jumlah pekerja yang memberikan laporan kepada supervisor. Konsep sentralisasi dan desentralisasi. Perbedaan yaitu ketika sentralisasi kewenangan mengambil keputusan berada dekat puncak kekuasaan, sedangkan desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan berada pada tingkat organisasi di bawahnya. Perubahan dan ketidakpastian biasanya diasosiasikan dengan desentralisasi. Contohnya pada masa penanganan COVID saat ini. Pemerintah mengambil alih untuk menangani COVID-19 itu signifikasi. Tapi ketika pemerintah memberikan kewenangan pada pemerintah provinsi atau daerah untuk menangani COVID-19 ini disebut desentralisasi. Departementalisasi. Pendekatan tradisional departementasi fondisional vertikal. Pengelompokan kerja berdasarkan keadilan kegiatan kerja dan sumber daya yang digunakan. Contohnya SDM, penunjangan akuntansi. Pendekatan divisional. Ada ketika departemen dikelompokkan berdasarkan kekuatannya sama dalam suatu organisasi. Cara bekerja divisi yang diciptakan sebagai unit-unit mandiri dengan departemen terpisah untuk setiap definisinya. Misalnya, tiap departemen yang sumber dayanya berharga untuk memproduksi barang dan tugasnya divisi. C. Pendekatan matriks adalah gabungan aspek-aspek yang ada. Pemateri selanjutnya. Pemateri selanjutnya siapa, Husnul? Ren. Materi selanjutnya akan Randy dibacakan Dinata. oleh Randy Dinata. Pendekatan matriks adalah gabungan aspek-aspek yang ada pada struktur fungsional dan struktur diasional secara serentak dalam bagian yang sama pada organisasi. Struktur matriks diterapkan sebagai cara untuk meningkatkan koordinasi horizontal dan pembagian informasi. Satu fitur unik dari struktur matriks adalah adanya garis wewenang rangkap 2. Sebagai hasil dan rangkap 2 ini, beberapa pegawai dibatasi oleh 2 orang supervisor secara serentak. Pendekatan tim. Pendekatan tim dapat memberikan cara bagi manajer untuk mendelegasikan wewenang
dan memberikan tanggung jawab pada pekerja singkat yang lebih bawah, serta menjadi lebih fleksibel dan responsif dan dalam lingkungan global yang penuh persaingan. Cara kerjanya melalui tim lintas fungsi yang terdiri dari pegawai-pegawai dari berbagai departemen fungsional yang harus bertemu sebagai tim dan menyelesaikan permasalahan bersama. Pendekatan departementasi, pendekatan jaringan virtual. Memperluas batasan kolaborasi di luar organisasi. Melakukan fungsi subkontak ke perusahaan lain. Selanjutnya ada mengkoordinasikan kegiatan dan interconnect grup perusahaan. Dan terakhir partnership dan kolaborasi. Nah, ini contohnya. Misalnya ada inti perusahaan. Untuk desain, diserahkan kepada perusahaan Kanada. Setelahnya, ada akun diserahkan kepada perusahaan di Amerika Serikat. Distribusi di Eropa, manufaktur disediakan oleh siapa misalnya, dan transportasi disediakan oleh perusahaan Korea. Jadi, virtual ini, dia membagi-bagi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap pendekatan tentunya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi bisa dibaca sendiri ya di sini. Misalnya fungsional, kelebihannya penggunaan sumber daya yang efisien, skala ekonomis. Setelah itu kurangnya komunikasi di antara departemen fungsional, dan seterusnya. Setelah itu ada pengorganisasian untuk koordinasi horizontal. Pentingnya koordinasi. Koordinasi mengacu pada kualitas kolaborasi di antara departemen. Tanpa adanya koordinasi, bagian-bagian perusahaan tidak akan bergerak dengan selaras, sehingga akan menimbulkan permasalahan dan konflik. Koordinasi diperlukan tidak peduli apakah perusahaan tersebut menggunakan struktur fungsional, divisional, atau tim. Para pegawai akan memihak pada departemen atau timnya sendiri, memegang teguh kepentingannya sendiri, dan mungkin tidak ingin berkompromi dengan unit lainnya demi kebaikan organisasi sebagai satu kesatuan. Nah, ini untuk horizontal ya. Dari awalnya yang vertikal, kemudian dia berubah menjadi tim lintas fungsi dan manajer proyek, baru perubahan menjadi tim horizontal. Perbedaannya di sini adalah untuk horizontal ini lebih dibagi-bagi per tim. Jadi setiap divisi itu bertanggung jawab kepada atasannya, sedangkan ini kan harus atasannya yang memberi perintah langsung. Selanjutnya ada gugus tugas, tim, dan manajer proyek. Gugus tugas adalah tim atau komite sementara yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan jangka pendek yang terdiri atas beberapa departemen. Manajer proyek adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengordinasikan aktivitas-aktivitas beberapa departemen untuk menyelesaikan proyek tertentu. Misalnya untuk gugus tugas ini sudah dijelaskan oleh Inama tadi, misalnya untuk gugus tugas COVID-19, ada sentralisasi dan desentralisasi. Selanjutnya ada re-engineering atau rekayasa ulang.
merupakan pendesain ulang secara radikal atau besar-besaran atau sebuah proses bisnis untuk mencapai peningkatan yang dramatis. Ini membutuhkan biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Teman-teman yang berbahagia, dari pemaparan presentasi mengenai, coba next yang ke pertama. Merancang organisasi yang adaptif. Tadi dapat ditarik kesimpulan kepada teman-teman semua. Demikianlah presentasi dari kelompok 8. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.